Habiskan saja sayang, istriku itu bodoh. Rekaman tersembunyi itu menghentikan detak jantungku. Suamiku dengan santai menyerahkan kartu ATM berisi seluruh keringatku pada selingkuhannya. Tapi anehnya, air mataku justru mengering. Di detik itu, aku tidak berniat menangis atau melabraknya. Aku hanya akan... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pernahkah kalian merasa hidup kalian sudah sempurna? Begitulah yang kurasakan sampai beberapa minggu lalu. Namaku Marissa. Selama 8 tahun terakhir, aku membangun bisnis catering dan event organizer dari nol. Dari yang awalnya hanya menerima pesanan nasi kotak untuk arisan RT, sampai sekarang aku memegang kontrak catering untuk makan siang karyawan di 5 gedung perkantoran besar di ibu kota. Hari-hariku dihabiskan di dapur sentral. Bau bawang, asap kompor, dan peluh sudah menjadi parfum sehari-hariku. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena aku punya Mas Aldi, suamiku. Mas Aldi adalah pria yang selalu tampil rapi, wangi, dan tutur katanya lembut. Dia dulunya pekerja kantoran biasa, tapi 5 tahun lalu, saat usahaku mulai kewalahan mengurus administrasi, dia memutuskan resign untuk membantuku. Biar aku yang urus angka-angkanya. Sayang, kamu fokus saja berkreasi di dapur. Tangan kamu itu ajaib. Biar otakku yang mikirin pajaknya. Begitu katanya waktu itu. Manis sekali, bukan? Aku yang saat itu dibutakan oleh cinta dan rasa percaya yang penuh, menyerahkan seluruh kendali keuanganku padanya. Semua rekening, token bank, pembukuan, dia yang pegang. Sore itu, suasana dapur sentral sedang sibuk-sibuknya. Nuri, asisten kepercayaanku, sedang sibuk mengecek daftar menu untuk esok hari. Mbak Marissa, pesanan daging sapi untuk minggu depan sudah mau habis kuotanya dari supplier. Mau ditambah tidak? Tanya Nuri sambil menyodorkan papan klip. Aku menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Tambah saja, Nur. Bulan depan kita ada 3 kawinan besar. Jangan sampai kurang. Tepat saat itu, Mas Aldi muncul dari pintu depan kantor kecil kami yang bersebelahan dengan dapur. Kemejanya licin, sepatunya mengkilap, dan aroma parfum mahal yang kubelikan bulan lalu langsung mengalahkan bau bumbu dapur. Ia tersenyum, mendekatiku, lalu memijat pelan bahuku. Masih repot. Sayang, jangan capek-capek. Laporan keuangan bulan ini sudah beres semua. Keuntungan kita stabil, ucapnya dengan nada menenangkan. Makasih ya, Mas. Aku nggak tahu deh bakal sekacau apa kalau nggak ada kamu yang urus pembukuan. Balasku sambil tersenyum tulus. Dia mengecup keningku sekilas. Aku pamit keluar sebentar ya. Ada meeting sama vendor kemasan baru di daerah selatan. Katanya mereka bisa kasih harga lebih miring. Oh, jam segini, Mas? Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Jangan pulang kemalaman. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju mobil SUV yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. Saat itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Punya bisnis yang sukses dan suami yang suportif. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyum manis dan kemeja rapinya, pria itu sedang menggali kuburan untuk pernikahan kami. Seminggu setelah hari itu, sebuah ide besar muncul di kepalaku. Bisnis cateringku sudah sangat stabil, dan aku berencana membuka sebuah restoran fisik. Konsepnya sudah matang, tempatnya sudah kuincar. Tapi tentu saja, aku butuh modal besar. Aku butuh tahu persis berapa uang kas cair yang kami miliki saat ini tanpa mengganggu arus kas catering. Malam itu, Mas Aldi sudah tidur pulas. Dengkurannya terdengar halus di sampingku. Aku berniat memberinya kejutan dengan rencana restoran ini, jadi aku tidak mau bertanya padanya dulu. Aku ingin melihat sendiri angka di rekening kami. Aku tahu di mana Mas Aldi menyimpan buku catatan kecil berisi password dan token bank. Di laci meja kerjanya yang tidak pernah kukunci. Aku mengendap-endap keluar kamar, menyalakan lampu ruang kerja yang redup, dan membuka laptop. Tanganku dengan cepat mengetikkan alamat internet banking dari bank utama bisnis kami. Memasukkan ID, password, dan kode dari token. Loading. Saat layar memunculkan beranda rekening, aku tersenyum.
Saldo total kami memang terlihat besar. Tapi, sebagai orang yang menjalankan operasional, instingku mengatakan ada yang aneh dengan mutasi bulanannya. Aku mengklik menu riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir. Mataku menyipit. Aku menelusuri baris demi baris pengeluaran. Bayar vendor sayur? Cek. Bayar supplier daging? Cek. Gaji karyawan? Cek. Lalu, jariku terhenti pada sebuah transaksi keluar bernominal fantastis. 30 juta rupiah. Keterangannya, pembayaran vendor S. Keningku berkerut. Vendor S, gumamku pelan. Selama 8 tahun berbisnis, aku hafal di luar kepala siapa saja supplier dan vendor kami. Kami tidak punya vendor berinisial S yang tagihannya mencapai 30 juta dalam satu kali transfer. Kepanikan kecil mulai menjalar di dadaku. Aku men-scroll layar lebih jauh ke bawah. Bulan lalu, ada transfer ke rekening yang sama sebesar 25 juta. Bulan sebelumnya lagi, 40 juta. Keterangannya selalu disamarkan. Vendor S, biaya operasional tambahan, maintenance alat. Tanganku mulai gemetar. Aku mengambil kalkulator di meja, lalu menjumlahkan semua transfer mencurigakan itu selama 1 tahun terakhir. Angka di layar kalkulator membuat napasku tercekat. Hampir 400 juta rupiah lenyap mengalir ke rekening antah berantah itu. Ini bukan salah ketik. Ini bukan uang yang sedikit. Ini adalah uang modal dari peluhku berdiri berjam-jam di depan kompor panas. Siapa pemilik rekening ini? Pikiranku langsung tertuju pada kemungkinan terburuk. Mas Aldi menggelapkan uang perusahaan untuk judi? Atau investasi bodong yang dia sembunyikan dariku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sebelah pria yang selama ini kupercayai dengan nyawaku, menatap langit-langit kamar dengan dada yang sesak oleh ribuan pertanyaan. Aku tidak akan bertanya padanya. Kalau dia bisa memanipulasi pembukuan serapi ini, dia pasti sudah punya 1000 alasan untuk mengelak. Aku harus mencari tahu sendiri. Keesokan paginya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tetap menyiapkan sarapan untuk Mas Aldi, menyeduhkan kopi hitam kesukaannya, dan tersenyum saat ia berangkat kerja. Tapi begitu mobilnya keluar dari pagar rumah, mode istri penurutku mati. Aku berubah menjadi detektif. Aku ingat mobil SUV yang dipakai Mas Aldi dilengkapi dengan dashcam canggih yang merekam audio dan video, baik ke arah jalan maupun ke dalam kabin. Mas Aldi yang memasangnya sendiri tahun lalu, katanya demi keamanan. Sore harinya, saat dia mengklaim ada rapat di luar, aku melacak posisi mobilnya melalui GPS yang terhubung di ponselku. Mobil itu terparkir lama di sebuah pusat perbelanjaan elit di pusat kota. Malamnya, saat dia sedang mandi, aku menyelinap ke garasi. Dengan tangan berkeringat, aku mencabut kartu memori dari dashcam mobilnya, lalu menggantinya dengan kartu memori baru yang kosong agar dia tidak curiga. Aku kembali ke ruang kerjaku, mengunci pintu, dan memasukkan kartu memori itu ke laptop. Tanganku dingin saat membuka folder rekaman hari itu. Aku memajukan durasi video ke waktu di mana mobilnya terparkir di mall elit tersebut. Layar menunjukkan rekaman ke arah kabin mobil. Mas Aldi duduk di kursi kemudi. Beberapa detik kemudian, pintu penumpang depan terbuka. Masuklah seorang wanita muda. Kulitnya putih mulus, rambutnya di-blow sempurna, memakai pakaian modis yang sekilas saja aku tahu harganya bukan jutaan, tapi belasan juta. Wanita itu langsung mencondongkan tubuhnya dan mencium pipi suamiku dengan manja. Hatiku hancur berkeping-keping melihatnya. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Udah nunggu lama, Mas? Suara wanita itu terdengar jernih dari rekaman audio. Suaranya mendayu-dayu, sangat kontras dengan suaraku yang sering serak karena terlalu banyak berteriak di dapur. Enggak kok, sayang. Buat kamu, Mas rela nunggu berapa lama pun. Sahut suamiku, Mas Aldi. Suara lembut yang biasanya ia gunakan untuk menenangkanku saat aku kelelahan, kini ia gunakan untuk merayu wanita lain. Mas, tas keluaran terbaru yang aku kasih lihat fotonya kemarin udah ready di butik lo. Boleh ya? Ya? Temen-temenku udah pada pakai masa aku belum. Rajuk wanita itu sambil menggelayut di lengan suamiku. Mas Aldi tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Lalu, adegan selanjutnya membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Mas Aldi merogoh dompetnya, mengeluarkan sebuah kartu ATM,
kartu ATM prioritas milik usahaku, dan menyerahkannya pada wanita itu. Ambil aja. PIN-nya masih sama. Habiskan saja sayang, beli tas yang kamu mau. Mau beli sepatu sekalian juga boleh. Wanita itu bersorak kegirangan. Beneran, Mas? Nanti istrimu yang galak itu marah lo uangnya habis. Dan di sanalah, kalimat itu meluncur dari mulut pria yang sudah kunikahi selama 10 tahun. Kalimat yang akan mengubah jalan hidup kami selamanya. Halah, santai saja. Istriku itu bodoh. Dia cuma tahu masak sama ngurus catering. Otaknya nggak nyampe kalau urusan angka. Dia nggak akan tahu uangnya kemana. Selama ini juga aman-aman aja kan? Lagian, uang itu juga hak aku karena aku yang bantu ngurusin bisnisnya. Aku menekan tombol pos. Tangisku tidak pecah. Anehnya, air mataku justru mengering. Rasa sakit yang tadi menusuk dada, tiba-tiba berubah menjadi sebongkah es yang sangat dingin. Bodoh? Dia memanggilku bodoh? Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang kasar, penuh bekas luka bakar kecil karena cipratan minyak, kapalan karena memegang pisau setiap hari. Tangan yang bekerja belasan jam sehari untuk mengangkat derajat kami dari kontrakan petak, hingga bisa tinggal di rumah mewah ini. Dan pria benalu ini, dengan santainya menyerahkan hasil keringatku untuk membiayai gaya hidup seorang wanita murahan, sambil menghinaku dari belakang. Baiklah, Mas, bisikku pada layar laptop yang membeku menampilkan wajah tertawa mereka. Kita lihat, siapa yang sebenarnya bodoh. Malam itu, tidurku hanya 1 jam. Otakku bekerja terlalu cepat, menyusun ribuan kepingan puzzle yang selama ini luput dari perhatianku. Dari percakapan di dashcam, wanita itu sempat menyebutkan akun Instagramnya karena membahas tentang postingan teman-temannya. Namanya Sela. Pagi-pagi buta, setelah memastikan Mas Aldi berangkat ke kantor, yang sekarang aku tahu entah kantor mana yang ia maksud, aku membuat akun Instagram palsu. Aku mencari nama Sela. Profilnya terbuka untuk publik. Bionya bertuliskan, Living life to the fullest. Blessed. Aku mendengus sinis. Tentu saja dia diberkati. Diberkati oleh kebodohanku dan kelicikan suamiku. Aku menggulir lini masanya ke bawah. Isinya adalah pameran kemewahan yang membuat perutku mual. Foto Staycation di villa mahal di Bali, tepat di tanggal Mas Aldi beralasan ada survei lokasi bahan baku keluar kota. Foto makan malam fine dining di restoran yang harganya setara gajiku untuk Nuri sebulan. Dan yang paling banyak, foto Sela memamerkan barang-barang branded. Tas kulit buaya, sepatu hak tinggi dengan sol merah yang ikonik, perhiasan emas. Setiap kali aku melihat tanggal postingannya, aku mencocokkannya dengan riwayat transaksi, vendor S, di pembukuan yang diam-diam sudah kusalin malam sebelumnya. Semuanya cocok. Transfer 30 juta masuk, keesokan harinya Sela posting tas baru. Transfer 25 juta masuk, Sela posting liburan. Aku menatap layar ponselku, lalu menunduk menatap sepatuku sendiri yang tergeletak di sudut ruang kerjaku. Sepatu kerja berwarna hitam yang solnya sudah mulai menipis. Aku selalu menunda membeli sepatu baru, menahan diri untuk tidak membeli baju mahal, karena aku berpikir, uangnya lebih baik diputar untuk modal, lebih baik ditabung untuk masa depan kami, untuk biaya pendidikan anak kami nanti jika Tuhan memberikannya. Sementara aku berhemat hingga ke tulang. Sela menghambur-hamburkan uangku seolah itu daun kering yang jatuh dari pohon. Sela bukan sekadar selingkuhan yang mencari cinta. Dia adalah lintah. Dia adalah parasit materialistis yang melihat Mas Aldi sebagai mesin ATM berjalan. Dan Mas Aldi, dengan ego kelelakiannya yang rapuh, rela merampok istrinya sendiri hanya untuk terlihat hebat dan kaya di mata wanita muda yang matre. Aku menyimpan semua bukti dari Instagram Sela. Men-screenshot foto-foto barang mewah itu, mencocokkannya dengan mutasi rekening, dan menyimpannya di sebuah folder rahasia dengan keamanan ganda. Jika aku gegabah, jika aku melabrak Mas Aldi sekarang juga dengan membawa sapu atau panci, apa yang akan terjadi? Dia akan terkejut. Ya, dia mungkin akan minta maaf sambil menangis buaya. Tapi setelah itu, dia akan segera memindahkan sisa uang di rekening bersama kami. Dia akan mencari celah hukum untuk mengklaim bahwa sebagian besar bisnis ini adalah miliknya karena dia yang mengurus legalitas dan keuangannya selama 5 tahun terakhir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi.
Aku tidak akan membiarkan pria itu membawa 1 sen pun dari hasil kerasku. Dan untuk Sela, aku akan memastikan barang-barang yang ia pamerkan itu menjadi bumerang yang mencekiknya. Pemikiran itu membuatku merasa jauh lebih tenang. Aku bangkit dari kursi, merapikan bajuku, dan berjalan ke cermin. Aku menatap pantulan wajahku. Lingkaran hitam di bawah mata, rambut yang diikat asal-asalan. Mulai hari ini, wajah kelelahan ini akan menjadi topeng terbaikku. Mbak Marissa, ini laporan stok bahan kering sudah selesai. Mau sisi sekarang? Nuri menyodorkan buku catatan saat aku baru saja masuk ke dapur sentral. Taruh saja di mejaku, Nur. Terima kasih ya, jawabku sambil tersenyum wajar. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku memastikan masakanku tetap sempurna. Aku mencicipi rendang, memastikan bumbunya meresap. Tidak ada yang boleh tahu badai apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalaku. Menjelang sore, Mas Aldi pulang. Seperti biasa, dia memasang wajah suami paling teladan sejagat raya. Halo, sayang. Wangi banget rendangnya. Pesanan buat kementerian ya besok? Sapanya hangat sambil mencium pipiku. Bau parfumnya yang bercampur sedikit wangi manis, yang kini aku tahu itu wangi parfum Sela, membuat lambungku bergejolak ingin muntah. Tapi aku menelannya kuat-kuat. Iya, Mas. Lumayan banyak pesanan minggu ini. Mas udah makan? Tanyaku dengan nada lembut yang dipaksakan. Belum nih. Sengaja ngosongin perut mau makan masakan istri tercinta. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Aku melayani piringnya, menuangkan nasi, menaruh potongan daging terbaik. Makan yang banyak, Mas. Kamu pasti capek kerja seharian di luar buat kita. Dia mengunyah dengan lahap, tidak sedikit pun menyadari tatapan mataku yang menilainya dari seberang meja. Dia merasa sangat aman. Dia merasa aku sangat buta. Bagus. Teruslah merasa seperti itu, Aldi. Selesai makan, aku beralasan harus mengecek ponsel karena ada urusan dengan klien. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mencari sebuah nama di daftar kontakku. Nama yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi, karena Mas Aldi selalu tidak suka jika aku berteman dengan pria lain. Dirga. Dirga adalah teman kuliahku dulu. Sekarang, dia adalah seorang konsultan keuangan dan ahli strategi bisnis yang sangat sukses, sering menangani restrukturisasi aset perusahaan besar. Dia cerdas, taktis, dan yang paling penting, dia tahu bagaimana cara bermain rapi dalam urusan legalitas dan uang. Aku mengetik pesan singkat. Ga, ini Marissa. Kamu lagi sibuk? Aku butuh bantuan profesional. Sangat mendesak. Rahasia. Balasannya datang kurang dari 1 menit. Marissa? Wow, long time no see. Untuk lo, gue selalu ada waktu. Besok jam 10 pagi di kafe biasa kita nongkrong dulu? Gue traktir. Aku tersenyum tipis. Deal. Terima kasih, Ga. Keesokan paginya, aku memberitahu Mas Aldi bahwa aku harus pergi ke pasar induk untuk mengecek supplier bawang yang baru. Itu alasan yang paling aman karena Mas Aldi paling benci pergi ke pasar yang becek. Aku tiba di kafe itu 10 menit lebih awal. Dirga sudah duduk di sana, memakai kemeja santai, menyesap kopi hitamnya. Dia terlihat terkejut melihat penampilanku yang mungkin jauh lebih kuyu dibandingkan saat masa kuliah dulu, tapi dia cukup sopan untuk tidak berkomentar. Jadi, bos catering besar kita ini ada masalah apa sampai butuh konsultan dari luar? Sapa Dirga santai setelah aku duduk. Tanpa basa-basi, aku mengeluarkan flash disk berisi salinan rekening koran, foto-foto bukti transaksi, dan screenshot dari Instagram Sela. Aku meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Dirga. Suamiku merampok perusahaanku dari dalam, Ga, untuk menghidupi perempuan matre. Dan dia menganggapku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ucapku datar, suaraku nyaris tanpa emosi saking dinginnya rasa sakit ini. Dirga terdiam. Dia mengambil flash disk itu, memasukkannya ke tabletnya, dan mulai membaca dokumen yang kusiapkan. Mata Dirga, yang biasanya santai, perlahan menajam. Dia melihat mutasi ratusan juta itu. Dia membaca rangkuman yang kubuat. 10 menit berlalu dalam keheningan. Dirga menghela napas panjang, menutup tabletnya, dan menatap lurus ke mataku. Ini rapi, kata Dirga.
Suami lo bukan orang sembarangan. Dia memanipulasi celah pajak dan mengalihkan dana seolah-olah ini kos perusahaan yang sah. Kalau lo bawa ini ke polisi sekarang dengan tuduhan penggelapan, prosesnya bakal panjang karena dia berstatus suami lo, bisa dianggap harta bersama. Uang lo yang di luar sana mungkin udah jadi tas dan mobil, gak bakal balik. Aku tahu, jawabku. Aku tidak mau melaporkannya sekarang. Aku tidak mau dia cuma di penjara. Penjara itu terlalu mudah. Dia akan keluar beberapa tahun lagi, dan setelah mungkin sudah menemukan sugar daddy baru. Dirga menaikkan sebelah alisnya, sebuah senyum tipis, senyum berbahaya, mulai terbentuk di sudut bibirnya. Terus, apa yang Ibu Marissa inginkan? Aku menatap cangkir kopiku. Aku ingin mengamankan apa yang tersisa dari bisnisku tanpa dia sadari. Dan setelah itu, aku ingin dia dan perempuannya hancur karena keserakahan mereka sendiri. Aku ingin mereka merasa sedang mendaki gunung emas, padahal aku sedang mengarahkan mereka ke jurang. Aku ingin saat mereka jatuh, tidak ada satupun jaring pengaman untuk mereka. Dan aku butuh otak licikmu untuk membantuku mewujudkannya secara legal. Dirga tertawa pelan. Tawa renyah yang membuatku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Gue suka klien pendendam yang punya rencana terstruktur, ucap Dirga sambil menjabat tanganku erat. Mari kita buat perhitungan, Riz. Kita bikin suami lo menyesal pernah memanggil lo bodoh. Dan di kafe itulah, skenario kehancuran Aldi dan Sela mulai dirancang. Bidak catur pertama baru saja kupindahkan. Kalian tahu apa kelemahan terbesar orang sombong? Mereka terlalu yakin bahwa orang di sekitarnya bodoh. Itulah celah yang aku dan Dirga manfaatkan untuk menghancurkan Mas Aldi. 3 hari setelah pertemuanku dengan Dirga di kafe, rencana mulai berjalan. Dirga, dengan otak briliannya sebagai konsultan, mendirikan sebuah badan hukum baru berstatus perseroan terbatas. 100% sahamnya atas namaku. Kami menamainya PT Dapur Makmur. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana memindahkan semua aset berharga, kontrak klien raksasa, dan hak paten merek cateringku dari perusahaan lama yang masih dikendalikan Mas Aldi ke PT yang baru ini, tanpa membuat pria licik itu curiga sedikitpun. Malam itu, aku pulang ke rumah membawa setumpuk dokumen tebal. Wajahku kubuat sekusut mungkin. Aku membanting tas kerjaku di sofa, menghela napas panjang dan kasar. Mas Aldi yang sedang menonton televisi langsung menoleh. Kenapa? Sayang? Kok mukanya ditekuk begitu? Tanyanya dengan nada peduli yang memuakan. Mas, pusing banget aku, keluhku sambil memijat pelipis. Tadi orang pajak datang ke dapur sentral. Katanya pembukuan kita ada yang salah. Masuk kategori denda pajak progresif karena omzet kita digabung sama aset pribadi. Aku nggak ngerti deh bahasa mereka. Katanya kita bisa kena denda ratusan juta kalau nggak segera dipecah badan usahanya. Mendengar kata, denda ratusan juta, raut wajah Mas Aldi langsung berubah pucat. Tentu saja dia panik. Kalau uangnya habis untuk bayar denda, pakai apa dia mendanai gaya hidup Sela? Kok bisa? Perasaan Mas udah urus semua laporannya. Ucapnya sedikit gugup. Nggak tahu, Mas. Aku mana ngerti urusan angka dan hukum begitu. Balasku, sengaja menggunakan kata-kata yang persis seperti hinaannya di dashcam. Untungnya, notaris langganan kita kasih solusi cepat. Dia buatin draft pemisahan aset sementara. Jadi merek dagang dan kontrak klien dipindah dulu ke nama asliku secara pribadi, biar pajaknya 0%. Ini dokumennya, Mas. Notarisnya bilang butuh tanda tangan persetujuan kamu sebagai direktur di perusahaan lama kita. Aku menyodorkan dokumen setebal 50 halaman itu. Jantungku berdebar sangat kencang. Jika dia membaca halaman ke-7, dia akan tahu bahwa ini bukan sekadar pemisahan aset sementara, melainkan pelepasan hak mutlak. Dia tidak akan punya kendali lagi atas catering ini. Mas Aldi mengambil pulpen. Dia membolak-balik halaman pertama, kedua, lalu dia mendengus malas melihat rentetan pasal hukum yang rumit. Ya sudahlah, kalau notaris bilang ini jalan keluarnya biar nggak kena denda, Mas tanda tangan saja. Kamu ini memang harus selalu dibantu urusan begini. Coba kalau Mas nggak ada, hancur pasti bisnismu, ucapnya sombong. Dengan sekali tarikan napas, ia menandatangani halaman terakhir tanpa membaca isinya. Selesai. Saat itu juga, aku menahan senyum kemenangan. Secara hukum,
mulai detik ini, Mas Aldi bukan lagi siapa-siapa di bisnisku. Dia hanya memegang cangkang kosong. Setelah urusan legalku aman, giliran Dirga yang turun ke lapangan. Rencananya sederhana. Jika Sela adalah parasit yang menghisap darah Mas Aldi, maka Dirga akan menjadi lintah raksasa yang menyedot habis sisa uang yang Mas Aldi curi dariku. Mas Aldi sangat suka nongkrong di sebuah kedai kopi premium di kawasan bisnis setiap Jumat sore. Dia suka berlagak seperti pengusaha sukses di sana. Di sanalah Dirga melancarkan aksinya. Dirga menyewa mobil sport mewah, memakai setelan jas desainer ternama, dan memakai jam tangan seharga rumah. Dia duduk di meja sebelah Mas Aldi, sengaja berbicara dengan suara agak keras di telepon membahas proyek miliaran rupiah. Mas Aldi, yang pada dasarnya haus validasi dan gila harta, langsung memasang telinga. Singkat cerita, Dirga dengan sangat natural memancing obrolan. Dia memperkenalkan diri sebagai investor independen yang sedang mencari mitra untuk proyek pengadaan parsel akhir tahun untuk sebuah instansi pemerintahan. 2 hari kemudian, mereka bertemu lagi. Dirga memperlihatkan dokumen proyek palsu yang terlihat sangat meyakinkan. "Jujur aja, Pak Aldi," kata Dirga saat itu, suaranya terekam jelas di alat penyadap kecil yang kutaruh di tas Mas Aldi. "Saya butuh mitra yang bisa setor dana talangan cepat. Cukup 500 juta. Dalam 2 bulan, cairnya bisa 3 kali lipat. Proyek pemerintah, Pak. Nol risiko. Tapi kalau Bapak ragu, nggak apa-apa. Banyak bos lain yang ngantri mau ambil slot ini." Itu adalah kalimat pancingan paling klasik, dan suamiku menelannya bulat-bulat. "Wah, kebetulan sekali, Pak Dirga. Saya kebetulan lagi ada dana idle dari bisnis istri saya. Maksud saya, bisnis kami. Bisa, Pak. Saya ambil slotnya." "Kapan saya harus setor?" sahut Mas Aldi dengan nada bergetar penuh ambisi. Aku yang mendengar rekaman itu dari kamarku, hanya bisa menggelengkan kepala. Betapa rakusnya manusia. Dia bahkan belum tahu dari mana akan mendapatkan uang 500 juta itu, tapi egonya sudah lebih dulu mengambil keputusan. Ambisi Mas Aldi yang meluap-luap berkat janji manis Dirga ternyata berdampak langsung pada Sela. Melalui pemantauanku di dashcam dan akun media sosial Sela, wanita itu sepertinya bisa mencium bau uang dari suamiku. Suatu siang, Mas Aldi menjemput Sela untuk makan siang. "Mas," rengek Sela di dalam mobil. Suaranya sengaja dibuat kekanak-kanakan. "Kemarin aku reunian sama geng kampusku. Kamu tahu nggak? Si Nuri, maksudku si cewek sainganku dulu, dia datang bawa mobil SUV keluaran Eropa terbaru. Masa aku cuma di-drop pakai taksi online kalau kamu pas sibuk? Malu dong, Mas. Katanya kamu bentar lagi proyeknya tembus miliaran." Mas Aldi tertawa angkuh. "Halah, SUV Eropa doang. Kamu tenang aja, sayang. Proyek Mas sebentar lagi gol. Keuntungannya luar biasa. Kamu mau mobil apa? Mas belikan bulan depan. Sekalian atas nama kamu." "Beneran, Mas?" Sela memekik girang, terdengar suara ciuman bertubi-tubi di rekaman itu. "Tapi aku maunya minggu ini lihat-lihat ke showroomnya. Boleh kan, Mas? DP dulu aja nggak apa-apa pakai uang catering istrimu yang katrok itu." "Gampang. Nanti Mas atur tarikan dananya. Istri Mas lagi pusing urus dapur, dia nggak bakal ngecek mutasi bank dalam waktu dekat." Di ruang kerjaku, aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. "Istri katrok? Istri yang setiap subuh terbangun saat kalian berdua masih asyik mendengkur? Silakan," bisikku pada ruang kosong. "Pergi ke showroom. Pilih mobil paling mahal yang kalian mau. Karena mobil itu akan menjadi kendaraan yang mengantarkan kalian ke neraka finansial." Sekarang, Mas Aldi butuh uang yang sangat besar. Dia butuh ratusan juta untuk disetor ke Dirga, dan butuh uang muka untuk membeli mobil mewah Sela. Tentu saja, target utamanya adalah rekening bisnis catering kami. Rekening yang dia pikir masih penuh dengan uang. Sayangnya untuknya, aku sudah bergerak lebih cepat. Selama seminggu terakhir, aku secara sistematis menguras rekening utama perusahaan lama kami. Caranya, aku membuat tagihan fiktif dari PT Dapur Makmur, perusahaan baruku, sebagai biaya pembayaran bahan baku jangka panjang dan biaya operasional di muka. Uang itu pindah dari rekening yang bisa diakses Mas Aldi
ke rekening perusahaanku yang tertutup rapat darinya. Hari Jumat, saat gajian karyawan tiba, aku melancarkan drama terbesarku. Aku memanggil Nuri, asistenku yang sudah ku briefing sebelumnya. Nuri, telepon supplier daging sekarang. Bilang kita minta tempo pembayaran. Teriakku dari dapur, sengaja membuat suaraku melengking panik agar terdengar sampai ke ruang kerja Mas Aldi. Mas Aldi keluar dengan raut kebingungan. Ada apa ini? Sayang? Kok teriak-teriak? Aku menghampirinya, sengaja membuat mataku berkaca-kaca. Aku mencengkeram lengannya dengan kuat. Mas, kita hancur. Mas. Hancur. Hancur kenapa? Bicara yang jelas. Suaranya mulai meninggi. 2 klien dari kementerian membatalkan kontrak sepihak pagi ini. Padahal bahan baku sudah kita beli semua untuk 6 bulan ke depan pakai uang tunai di kas. Rekening utama kita sekarang kosong melompong. Mas. Buat bayar gaji karyawan hari ini aja kurang. Aku menangis sungguhan. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku harus menahan tawa melihat raut wajah Mas Aldi yang berubah seputih kertas. Dia langsung berlari ke meja kerjanya, membuka laptop, dan mengecek mutasi rekening bank. Matanya terbelalak melihat saldo yang tadinya ratusan juta kini, hanya tersisa beberapa juta rupiah saja. Sesuai dengan pembayaran di muka yang sengaja kubuat. Uangnya kemana semua ini, Marissa? Bentaknya, untuk pertama kalinya dia memanggil namaku dengan kasar. Kan aku sudah bilang, Mas, aku bayarkan ke vendor baru untuk stok 6 bulan ke depan karena harganya miring, tapi kliennya malah batal. Kamu kan yang selalu nyuruh aku berinovasi pakai uang kas nganggur. Aku membalas dengan tangisan yang lebih keras. Mas Aldi menjambak rambutnya sendiri. Dia mondar-mandir di ruang kerja seperti orang gila. Tentu saja dia gila. Uang yang dia niatkan untuk proyek Dirga dan mobil Sela baru saja menguap di depan matanya. Dan dia tidak bisa menyalahkanku, karena secara operasional, keputusanku, membeli stok, terlihat masuk akal, meskipun itu fiktif. Mas, kita harus gimana? Tanyaku dengan suara memelas. Gaji karyawan gimana? Udah, kamu diam dulu. Jangan ganggu kepalaku. Bentaknya kasar. Lalu dia meraih kunci mobil dan keluar rumah dengan membanting pintu. Aku mengusap air mataku yang palsu. Permainan baru saja memasuki babak paling mematikan. Dengan rekening catering yang kosong, Mas Aldi benar-benar terpojok. Dirga terus meneleponnya, menekan dengan dalih, kalau Bapak tidak transfer 500 juta hari ini, slot Bapak saya berikan ke investor lain. Di sisi lain, Sela menerornya dengan pesan suara, karena sudah terlanjur pamer ke teman-temannya, bahwa ia akan memamerkan mobil baru akhir pekan ini. Mas Aldi terjepit di antara egonya sendiri. Dia tidak berani mengaku pada Dirga bahwa dia tidak punya uang, karena itu akan menjatuhkan harga dirinya. Dia lebih tidak berani lagi mengaku miskin di depan Sela, perempuan yang hanya memujanya karena hartanya. Jadi, suamiku mengambil jalan pintas. Jalan yang sudah kuprediksi sejak awal. Satu-satunya aset berharga yang masih atas nama Mas Aldi secara pribadi adalah rumah yang kami tempati ini. Ya, saat membeli rumah ini 5 tahun lalu, aku dengan bodohnya setuju menggunakan namanya di sertifikat agar proses KPR lebih mudah. Karena saat itu cateringku belum berbadan hukum yang kuat. Melalui kenalan gelapnya, Mas Aldi menggadaikan sertifikat rumah kami ke sebuah perusahaan rentenir berkedok koperasi simpan pinjam. Bunganya mencekik, 10% per bulan, dengan jaminan rumah disita jika telat membayar 3 bulan berturut-turut. Tidak berhenti di situ, karena uang dari gadai rumah ternyata belum cukup untuk menutupi proyek Dirga dan gaya hidup Sela, Mas Aldi nekat mengajukan pinjaman online, pinjol, limit besar menggunakan data pribadinya di berbagai aplikasi. Semua dokumen itu dia tanda tangani diam-diam di dalam mobilnya. Dia tidak tahu bahwa aku bisa memantau semuanya dari alat pelacak yang kusisipkan. Hari itu, aku melihat notifikasi transfer masuk di layar tablet Dirga. Kami sedang bertemu di restoran untuk mengecek progres. 500 juta rupiah masuk dari rekening pribadi Mas Aldi ke rekening proyek Dirga. Dirga tersenyum miring, menyesap es kopinya santai. Ikan sudah memakan umpannya, Riz. Kailnya sudah nyangkut dalam-dalam di tenggorokannya. Dan mobil Sela? Tanyaku. Dirga mengecek ponselnya. Oh,
Dia juga baru saja mentransfer down payment 100 juta ke showroom mobil di Jakarta Selatan. Sisa cicilannya dia ambil tenor singkat 1 tahun dengan bunga tinggi atas namanya sendiri. Aku menyandarkan punggung ke kursi, merasakan angin sore yang berhembus. Rasanya sangat melegakan. Mas Aldi berpikir dia baru saja menyelamatkan harga dirinya. Dia berpikir dalam 2 bulan, uang dari Dirga akan cair dan dia bisa melunasi rentenir, menebus rumah, membelikan selah mobil, dan tetap terlihat seperti dewa penolong di mataku yang dia anggap bodoh ini. Dia tidak tahu bahwa proyek itu tidak pernah ada. Uang 500 juta itu kini aman berada di rekening penampungan luar negeri yang dikelola Dirga, yang nantinya akan kembali ke tanganku sebagai ganti rugi atas uang catering yang dia curi selama setahun terakhir. Dia juga tidak tahu bahwa hutang rentenir dan pinjol itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadinya secara hukum. Karena tidak ada tanda tanganku di surat perjanjian tersebut, berkat pemisahan aset yang kami lakukan sebelumnya. Kuburan itu sudah selesai dia gali sendiri. Dia bahkan melompat masuk ke dalamnya dengan sukacita. Sekarang, aku dan Dirga hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menimbun tanahnya. Menutup rapat-rapat nasibnya bersama perempuan lintah itu. Euforia sesaat mereka akan segera dimulai. Tapi percayalah, kejatuhannya akan sangat menyakitkan. Sebulan berlalu sejak Mas Aldi menyerahkan 500 juta rupiah kepada Dirga, dan sejak mobil selah turun dari showroom. Bulan ini adalah bulan di mana Dirga menjanjikan pembagian dividen pertama untuk meyakinkan Mas Aldi bahwa proyek fiktif itu nyata. Sore itu, aku sedang duduk di sofa ruang tengah, pura-pura merekap nota belanja sayuran yang nominalnya sudah kubuat seolah-olah kami sedang krisis. Mas Aldi baru saja pulang. Wajahnya berseri-seri. Langkah kakinya ringan seperti orang yang baru menang lotre. Ponselnya berbunyi ping. Dari sudut mataku, aku melihatnya membuka layar ponsel, lalu senyumnya melebar hingga memamerkan deretan giginya. Dirga baru saja mentransfer 50 juta rupiah ke rekeningnya, dengan keterangan, profit tahap 1. Tentu saja, itu sebenarnya adalah uang Mas Aldi sendiri yang diputar kembali oleh Dirga sebagai umpan penenang. Sayang, panggilnya dengan nada riang yang dibuat-buat. Dia menghampiriku dan mencium pucuk kepalaku. Mas bawa martabak telur kesukaan kamu nih. Spesial. Aku melirik bungkusan plastik berminyak di atas meja. Martabak seharga 50.000 rupiah. Itulah harga diriku di matanya. Tumben, Mas. Uang dari mana? Bukannya tabungan kita lagi seret gara-gara catering sepi? Tanyaku dengan suara pelan dan wajah lesu. Dia tertawa meremehkan, menepuk dadanya sendiri. Kan Mas udah bilang, Mas ini punya insting bisnis yang tajam. Ada proyek kecil-kecilan sama teman yang kebetulan cair hari ini. Kamu nggak usah pusing mikirin dapur catering yang lagi rugi itu. Biar suami kamu yang ambil alih peran pencari nafkah utama sekarang. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinisku. Iya, Mas. Untung ada kamu. Malamnya, setelah Mas Aldi tertidur karena kelelahan bekerja, aku membuka akun Instagram palsuku dan mengecek profil Sela. Tebakanku tidak meleset. Sela baru saja mengunggah Instagram story di sebuah restoran omakase paling mahal di Jakarta Pusat. Tagihannya bisa mencapai belasan juta untuk 2 orang. Di meja itu, terlihat tangan Mas Aldi yang memakai jam tangan pemberianku, sedang menuangkan wine ke gelas Sela. Caption Sela tertulis, Celebrating my man's big win today. Spoiled girlfriend new car energy. Di belakang mereka, terparkir mobil SUV Eropa Grace berwarna putih yang plat nomornya masih bantuan. Mereka sedang berada di puncak dunia. Mas Aldi merasa menjadi raja karena bisa menafkahi selingkuhannya dengan kemewahan, sementara istrinya di rumah hanya dibelikan martabak pinggir jalan. Dia merasa sangat pintar. Dia merasa rencananya sempurna. Nikmatilah, batinku. Nikmati makan malam belasan juta itu. Karena itu adalah makanan mewah terakhir yang akan pernah kalian telan. 3 minggu setelah makan malam mewah itu, badai sesungguhnya tiba. Hari itu adalah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan pertama ke rentenir tempat Mas Aldi menggadaikan sertifikat rumah, sekaligus tenggat waktu puluhan aplikasi pinjaman online yang ia gunakan untuk menutupi kekurangan uang muka mobil Sela. Aku tahu hari ini akan datang karena aku memegang salinan jadwal pembayarannya dari Dirga. Sejak pagi, aku sengaja pergi ke dapur sentral lebih awal dan mematikan ponselku.
Aku tidak mau ada di dekatnya saat bom itu meledak. Aku memantau pergerakannya dari kamera dashcam dan pelacak GPS. Pukul 10 pagi, mobil Mas Aldi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran mewah tempat Dirga menyewa virtual office harian untuk menipunya. Dari rekaman audio di kabin mobil, napas Mas Aldi terdengar memburu. "Ayo angkat, gak angkat sialan," umpat Mas Aldi sambil terus menekan nomor di ponselnya. Nada sambung yang terdengar hanya satu kalimat dari operator. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Mas Aldi keluar dari mobil, membanting pintunya dengan keras. Setengah jam kemudian, dia kembali ke mobil dengan napas terengah-engah. Di dalam rekaman, aku bisa mendengar suara erangannya yang tertahan. Dia memukul setir mobil berkali-kali. "Brengsek! Penipu! Bajingan!" teriaknya di dalam kabin yang kedap suara. Dari informasi yang Dirga berikan padaku tadi malam, Dirga sudah menutup nomor ponselnya, menghapus semua jejak digital proyek tersebut, dan tentu saja, virtual office itu kosong melompong karena sewanya hanya untuk 1 hari saat mereka menandatangani MOU palsu. Uang 500 juta milik Mas Aldi lenyap. Proyek miliaran itu menguap. Tiba-tiba, ponsel Mas Aldi berdering tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Berdasarkan log yang kulihat dari alat penyadap, itu adalah pesan otomatis dari puluhan debt collector pinjaman online. "Bapak Aldi, hari ini adalah batas akhir pembayaran tagihan Anda sebesar 15 juta rupiah. Jika tidak ada iktikat baik, kami akan menghubungi seluruh kontak darurat Anda." Itu baru satu aplikasi. Ada sekitar 8 aplikasi lain yang menagih secara bersamaan. Dan jangan lupakan bunga rentenir sebesar 50 juta rupiah yang harus disetor tunai hari ini juga, atau rumah kami akan mulai diproses untuk disita. Di dalam mobilnya, di tengah cuaca Jakarta yang terik, Mas Aldi mengalami serangan panik. Dia menangis. Suara tangisannya yang tersengal-sengal terekam sangat jelas. Tangisan seorang pria arogan yang baru saja menyadari bahwa dirinya bukanlah pemangsa, melainkan mangsa yang paling bodoh. Pukul 3 sore, Mas Aldi pulang ke rumah. Aku sudah lebih dulu tiba dan sengaja duduk di ruang makan, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku. Terdengar suara ban mobil berdecit kasar di garasi. Pintu depan dibuka dengan paksa hingga menabrak dinding. Mas Aldi masuk. Penampilannya sangat berantakan. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala. Dia menatapku sekilas, rahangnya mengeras, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari ke kamar kami. Aku meletakkan cangkir tehku dengan tenang, lalu melangkah perlahan mengikutinya. Di dalam kamar, dia sedang membongkar lemari pakaianku dengan brutal. Baju-bajuku berhamburan ke lantai. Dia mencari brankas baja kecil yang biasa kugunakan untuk menyimpan uang kas darurat operasional catering, yang ukurannya sebesar kotak sepatu. "Mas cari apa?" tanyaku dingin, bersandar di ambang pintu. Dia menoleh dengan tatapan liar. "Brankas kamu. Di mana brankas kas catering?" "Mas butuh uang tunai sekarang. Cepat kasih tahu kuncinya." "Brankas itu kosong, Mas. Udah aku pindahin ke bank bulan lalu buat bayar pesangon 2 karyawan yang terpaksa aku berhentikan." Jawabku santai. "Itu memang benar, tapi uangnya tentu saja kupindahkan ke rekening PT baruku." "Bohong," bentaknya. Suaranya menggema di kamar yang berantakan. Dia akhirnya menemukan brankas itu di sudut bawah lemari. Dia mencoba memasukkan kombinasi angka yang biasa kugunakan. "Salah. Aku sudah menggantinya. Marissa, buka brankas ini sekarang. Bisnis Mas lagi ada masalah. Klien telat bayar. Mas butuh dana talangan hari ini juga 200 juta. Mas tahu kamu selalu simpan uang cadangan di sini." Dia berteriak. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Dia mencoba menggunakan otoritasnya yang palsu. Dia mencoba menindasku lagi. Tapi kali ini, aku tidak meneteskan air mata palsu. Aku menatapnya lurus-lurus, membiarkan kebencianku terpancar jelas. "Uang dari mana, Mas?" tanyaku datar, suaraku mengiris keheningan. "Bukannya aku udah bilang catering kita nyaris bangkrut? Rekening utama kita kosong karena membayar vendor fiktif, yang kamu tahu sendiri. Selama sebulan ini, kita makan dari uang tabungan pribadiku. Perusahaanmu yang hebat itu,
Kenapa tidak bisa menutupi masalahmu sendiri? Mas Aldi terdiam. Mulutnya setengah terbuka. Dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa memaksaku mengeluarkan uang yang sejak awal sudah kuyakinkan tidak ada. Kamu nggak ngerti, Riz? Rumah ini bisa disita kalau Mas nggak bayar hari ini. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya sebelum dia bisa mengeremnya. Aku pura-pura terkejut. Disita? Disita siapa? Kamu apakan sertifikat rumah kita, Mas? Wajah Mas Aldi berubah pucat pasi. Dia baru sadar dia telah membocorkan rahasianya sendiri. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu tanpa menjawab pertanyaanku, dia menerobos keluar kamar, menabrak bahuku, dan kembali ke mobilnya. Dia melarikan diri dari kenyataan di rumah, berharap menemukan keselamatan di tempat lain. Sayangnya, tempat pelariannya adalah neraka yang lain. Berdasarkan pelacak GPS, mobil Mas Aldi melaju kencang menuju sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Itu apartemen sewaan Sela. Aku segera membuka laptopku, memasang earphone, dan mendengarkan siaran langsung dari dashcam yang otomatis merekam saat mesin mobil menyala. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara pintu mobil dibuka. Mas Aldi masuk, diikuti oleh Sela. Mas, ada apa sih? Aku lagi cerambat di salon di bawah. Kamu main tarik-tarik aja. Mana mobil baru aku kok kamu pakai? Mobilmu kemana? Suara Sela terdengar sangat kesal. Sel, dengerin Mas. Suara Mas Aldi terdengar bergetar, memelas, dan putus asa. Sangat kontras dengan suara angkuhnya bulan lalu. Proyek Mas ditipu orang. Uang Mas habis. Uang catering Marissa juga udah nggak ada. Mas sekarang dikejar rentenir dan pinjol. Tolong Mas, Sel. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah Sela yang membeku mendengar kata, habis, dan rentenir. Maksud kamu apa ditipu? Terus janji kamu mau lunasin apartemen ini bulan depan gimana? Nada suara Sela langsung meninggi, melengking tidak menyenangkan. Itu nanti kita pikirin. Sekarang nyawa Mas taruhannya, Sel. Rentenir itu preman semua. Gini aja, BPKB mobil kamu kan belum keluar, tapi mobilnya bisa kita oper kredit di bawah tangan. Terus tas-tas branded yang Mas beliin kemarin, tolong kamu jual dulu ya ke konsigmen. Uangnya murni buat nutupin utang Mas bulan ini aja. Nanti kalau Mas udah bangkit, Mas ganti 2 kali lipat. Tawa Sela meledak di dalam kabin mobil. Bukan tawa manis yang mendayu-dayu, melainkan tawa melengking yang merendahkan. Tawa yang sangat tajam. Jual tasku? Jual mobilku? Kamu gila ya? Mas, bentak Sela kasar. Itu barang-barangku. Hadiah dari kamu. Enak aja kamu suruh aku jual buat bayar utang-utangmu yang bodoh itu. Sel, tolong ngertiin Mas. Selama ini Mas udah kasih kamu ratusan juta. Mas bela-belain curi uang modal istri Mas sendiri demi gaya hidup kamu. Masa di saat Mas jatuh kayak gini, kamu nggak mau bantu sedikit aja? Mas Aldi terdengar mulai menangis. Harga dirinya sudah rata dengan tanah. Heh, denger ya, Aldi. Sela bahkan tidak lagi memanggilnya, Mas. Aku ini pacaran sama pengusaha sukses, bukan sama gembel yang dikejar pinjol. Kalau kamu kere, ya urusanmu. Jangan bawa-bawa aku. Lagian, siapa suruh kamu bodoh mau aja dimanfaatin laki-laki lain di proyek fiktif? Istrimu yang katrok itu aja lebih pintar dari kamu, buktinya dia masih bisa simpan uang dari kamu. Jeb. Kalimat itu pasti menusuk tepat di ulu hati Mas Aldi. Kata, bodoh, yang selama ini dia sematkan padaku, kini dilemparkan tepat ke wajahnya oleh perempuan yang dia puja-puja. Sel, kamu nggak bisa gitu. Sel, aku hancur demi kamu. Bodoh amat. Turun dari mobilku sekarang. Aku jijik lihat laki-laki keren nangis. Terdengar suara pergumulan kecil, lalu suara pintu dibanting keras. Sela mengusirnya dari mobil baru yang DP-nya dibayar menggunakan uang pinjaman atas nama Mas Aldi sendiri. Mas Aldi ditinggalkan sendirian di parkiran, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa selingkuhan. Di ruang kerjaku, aku tersenyum puas. Lintah itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya saat inangnya sudah kehabisan darah. Hari sudah gelap saat Mas Aldi akhirnya tiba di kompleks perumahan kami. Berdasarkan GPS dari ponselnya, dia pulang menggunakan ojek online.
Tubuhnya pasti lelah, mentalnya sudah hancur lebur. Dalam pikirannya yang kalut, dia pasti berpikir, masih ada Marisa. Istriku yang setia. Istriku yang mungkin gampang dibohongi, tapi dia pasti akan memaafkanku. Dia pasti punya simpanan uang yang dia sembunyikan dariku. Aku hanya perlu bersujud, menangis, dan minta maaf. Dia pasti akan menjual cateringnya untuk menyelamatkanku. Itulah pola pikir seorang parasit. Selalu mencari inang baru saat inang lama menendangnya. Mas Aldi membuka pagar yang tidak terkunci. Langkah kakinya terseret saat melewati teras. Dia memutar knop pintu utama. Tidak dikunci. Riz. Marisa. Mas pulang. Panggilnya dengan suara serak yang memelas. Dia melangkah masuk ruang tamu, dan langkahnya langsung terhenti. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala. Namun berkat cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela, dia bisa melihat semuanya. Sofa kulit yang mahal sudah tidak ada. Televisi raksasa yang menempel di dinding sudah lenyap. Meja makan kayu jati, vas bunga, karpet, semuanya bersih. Ruang tamu dan ruang keluarga itu kosong melompong seolah-olah baru dirampok habis-habisan. Hanya ada keheningan yang menyapa. Hawa dingin dari lantai keramik yang kosong meresap ke telapak kakinya. Dengan panik, dia berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu sudah tidak ada. Dia berlari ke kamar kami di lantai 2. Ranjang, lemari, meja rias, semuanya bersih tanpa sisa. Bahkan gorden di jendela pun sudah dicopot. Di tengah lantai kamar yang kosong, hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela yang telanjang, tergeletak sebuah amplop coklat besar dan sebuah pemutar flash disk kecil yang sengaja kutinggalkan di sana, dihubungkan ke sebuah speaker Bluetooth murah yang lampunya berkedip-kedip menunggu untuk ditekan. Tangan Mas Aldi yang gemetar memungut flash disk itu, dan menekan tombol play di speaker. Suaraku, yang sudah kurekam sebelumnya dengan nada yang sangat jernih, tenang, dan menusuk, menggema di seluruh ruangan kosong itu. Halo, Mas Aldi. Saat kamu mendengar rekaman ini, aku, catering kita, yang sekarang sepenuhnya menjadi milikku secara legal tanpa namamu, dan semua perabotan yang kubeli dengan uangku, sudah tidak ada di rumah ini. Terdengar suara tarikan napas Mas Aldi yang tercekat. Kamu mencari brankas darurat? Mencari uang untuk membayar rentenir dan pinjolmu? Sayang sekali, Mas. Kamu lupa satu hal. Istrimu ini memang hanya tahu masak, tapi istrimu tidak bodoh. Kamu tahu kemana larinya ratusan juta uangku? Ketas kulit buaya selingkuhan matremu, selah. Di kegelapan, Mas Aldi jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Oh ya, ngomong-ngomong soal Dirga, kamu menyukai proyek fiktif yang dia tawarkan? Dirga adalah konsultan keuanganku, Mas. Terima kasih sudah mengembalikan uang modal 500 juta yang kamu curi dariku selama setahun terakhir, lengkap dengan bunganya, ke rekening perusahaanku. Kamu mentransfernya dengan sukarela, bukan? Rekaman itu diakhiri dengan potongan suara Mas Aldi sendiri dari dashcam mobilnya sebulan lalu. Istriku itu bodoh. Dia cuma tahu masak, dia gak akan tahu uangnya kemana. Suara tawa sela dari rekaman itu mengudara sejenak, lalu speaker itu mati, meninggalkan Mas Aldi dalam keheningan yang menulikan. Di dalam amplop coklat di sebelahnya, terdapat surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani pengacaraku, salinan bukti mutasi rekening kesela, dan sebuah surat peringatan penyitaan rumah dari rentenir karena sertifikatnya atas nama Mas Aldi. Malam itu, pria yang merasa dirinya paling pintar di dunia, tidur meringkuk di atas lantai yang dingin di rumah kosongnya, menangis meraung-raung menyadari bahwa ia telah menggali nerakanya sendiri, dan istrinya yang ia sebut bodoh, baru saja menimbun tanahnya hidup-hidup. Malam itu, setelah Mas Aldi menemukan rumah kami kosong melompong dan mendengar rekaman suaraku yang menggema di kamar utama yang gelap, insting bertahannya sebagai seorang pengecut langsung mengambil alih. Kalian tahu kemana seorang pria dewasa yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya akan berlari? Ya, ke ketiak ibunya. Dari pelacak lokasi yang masih tertanam di ponselnya, aku melihat titik koordinatnya bergerak menjauh dari rumah kami yang kini sudah disita secara sepihak oleh rentenir, menuju ke pinggiran kota. Menuju rumah mertuaku. Selama 10 tahun pernikahan kami, ibu dan bapak mertuaku selalu menganggap Mas Aldi sebagai putra mahkota yang tidak pernah salah. Di mata mereka, aku hanyalah perempuan biasa yang beruntung dinikahi oleh anak mereka yang sarjana, rapi,
dan dulunya bekerja di kantoran bergengsi. Bahkan ketika cateringku sukses, ibunya selalu berkata, itu karena Aldi yang atur keuangannya. Kalau cuma ngandalin masakanmu, mana bisa jadi sebesar ini. Tapi malam itu, aku memastikan narasi palsu tersebut hancur berkeping-keping. 3 jam sebelum Mas Aldi tiba di sana, aku sudah duduk dengan anggun di ruang tamu rumah mertuaku. Aku tidak datang sendirian. Aku membawa pengacara Anton, kuasa hukumku yang tegas, dan tentu saja, Dirga, yang hadir sebagai saksi dan konsultan keuanganku. Di atas meja kaca berukir milik ibu mertuaku, terhampar rapi puluhan lembar bukti cetak. Mutasi rekening catering, mutasi rekening pribadi Mas Aldi, foto-foto sela dengan barang mewahnya, dan dokumen utang piutang atas nama Mas Aldi. Saat mobil ojek online yang membawa Mas Aldi berhenti di depan pagar, suasana di dalam ruang tamu sudah sangat tegang. Ibu mertuaku sedang menangis terseduh-seduh sambil memegang dadanya. Sementara bapak mertuaku duduk kaku dengan wajah merah padam karena menahan malu yang luar biasa setelah melihat semua bukti yang kubeberkan. Pintu depan berderi terbuka. Mas Aldi melangkah masuk dengan gontai. Kemejanya kotor, wajahnya kuyu, dan matanya sembab. Ibu, Bapak, Aldi minta tolong, Bu. Suaranya parau, persis seperti anak kecil yang baru saja jatuh dari sepeda dan mengadu. Dia menunduk, tidak melihat siapa yang duduk di sofa seberang. Tolong apa, Mas? Suaraku memecah keheningan, dingin dan tajam seperti silet. Mas Aldi tersentak hebat. Kepalanya terangkat dengan cepat. Matanya membelalak lebar melihatku duduk dengan tenang di sebelah ibu dan ayahnya, diapit oleh 2 pria berjas rapi. Kakinya gemetar hebat hingga ia terhuyung mundur selangkah. "Ma, Marissa, sedang apa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" bentaknya, mencoba membangun kembali sisa-sisa arogansinya untuk menutupi ketakutannya yang luar biasa. Bapak mertuaku bangkit berdiri. Pria paruh baya itu berjalan mendekati putranya. Lalu, plak, sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Mas Aldi. Suaranya menggema begitu keras di ruang tamu yang lengang itu. Bapak yang tanya, "Apa yang kamu lakukan pada istrimu? Anak tidak tahu diuntung?" Suara bapak bergetar hebat karena marah. 10 tahun dia banting tulang mengurus rumah, membangun usaha dari nol, dan ini balasanmu. Mencuri uang keringat istrimu sendiri untuk memelihara perempuan murahan di luaran sana? Mas Aldi memegang pipinya yang memerah. Matanya nanar menatap ibunya, mencari perlindungan. "Bu, ibu jangan percaya sama Marissa, Bu. Dia memutarbalikkan fakta. Bisnis kami bangkrut karena dia yang salah kelola. Dia yang..." "Cukup, Aldi," potong ibunya sambil terisak. Wanita parubaya itu melempar setumpuk foto sela ke lantai tepat di depan kaki Mas Aldi. Foto-foto sela memamerkan tas mewah dan liburan di Bali. Ibu sudah lihat semuanya. Rekeningnya, tanggalnya, buktinya. Kamu pikir ibu bodoh? Kamu membiayai perempuan ini pakai uang catering, lalu kamu menggadaikan rumahmu sendiri ke rentenir. Di mana otakmu, Aldi? Mas Aldi membisu. Pertahanan terakhirnya, tempat pelarian satu-satunya yang ia pikir akan membela dirinya mati-matian, ternyata sudah runtuh sebelum ia sempat merengek. Aku berdiri, merapikan kerah blusku dengan gerakan pelan dan terukur. Aku berjalan mendekatinya, menatap tepat ke dalam matanya yang kini dipenuhi ketakutan absolut. "Kamu menyebutku bodoh di depan selingkuhanmu, Mas," bisikku tepat di depan wajahnya, memastikan hanya dia yang bisa mendengar kepuasanku. "Kamu bilang otakku tidak sampai untuk urusan angka. Tapi coba lihat sekarang. Siapa yang malam ini tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya bisnis, dan bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri? Angka tidak pernah berbohong, Mas. Dan perhitunganku padamu baru saja lunas." Udara di ruang tamu itu terasa sangat berat bagi Mas Aldi. Tetapi bagiku, ini adalah udara paling segar yang pernah kuhirup selama setahun terakhir. Pengacara Anton berdehem pelan, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map merah yang tebal. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi ketukan yang tegas. "Bapak Aldi," sapa pengacara Anton dengan nada profesional yang sama sekali tidak bersahabat. "Kehadiran saya di sini malam ini mewakili klien saya, Ibu Marissa, untuk menyampaikan beberapa pemberitahuan hukum yang sangat penting. Silakan duduk,"
karena ini menyangkut masa depan finansial dan status sipil Anda. Mas Aldi, yang masih syok akibat tamparan ayahnya dan penolakan ibunya, menjatuhkan dirinya di kursi kayu dengan tatapan kosong. Ia tampak seperti raga tanpa jiwa. Pertama, lanjut pengacara Anton, membuka lembar pertama dari dokumen di dalam map merah tersebut. Ini adalah salinan resmi berkas gugatan cerai yang telah kami daftarkan ke pengadilan agama. Mengingat bukti-bukti perselingkuhan dan penggelapan dana yang kami miliki sangat kuat, proses persidangan ini akan berjalan sangat cepat. Mas Aldi hanya menunduk. Tangannya meremas ujung kemejanya sendiri. Ia bahkan tidak mencoba membantah. Kedua, dan ini yang paling penting untuk Anda pahami, pengacara Anton mengambil sebuah dokumen berstempel notaris. Bulan lalu, Anda telah menandatangani persetujuan pelepasan hak atas seluruh aset, merek dagang, dan kontrak kerjasama dari perusahaan catering lama kepada entitas hukum baru yang sepenuhnya dimiliki oleh Ibu Marissa, yaitu PT Dapur Makmur. Anda menandatanganinya dalam keadaan sadar. Mata Mas Aldi membelalak. Ia menatapku dengan napas memburu. Itu dokumen untuk menghindari denda pajak progresif. Marissa bilang padaku. Dirga, yang sedari tadi dia mengamati, akhirnya tersenyum miring dan menyela, tidak ada denda pajak progresif, Pak Aldi. Itu hanya umpan kecil. Dan sebagai seorang direktur yang mengaku paling paham urusan legalitas dan pembukuan, Anda seharusnya membaca isi pasal-pasal tersebut sebelum menandatanganinya. Di halaman ke-7, Anda menyerahkan seluruh kendali dan hak klaim atas bisnis tersebut secara permanen. Secara hukum, Ibu Marissa tidak berutang 1 sen pun keuntungan bisnisnya kepada Anda. Aku menatap Mas Aldi yang kini bernapas dengan sangat cepat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia baru saja menyadari tingkat kebodohannya sendiri. Ketiga, pengacara Anton melanjutkan tanpa ampun, menyodorkan setumpuk surat tagihan berlogo aplikasi pinjaman dan koperasi rentenir. Semua pinjaman uang tunai ini, gadai sertifikat rumah, dan kredit mobil mewah atas nama Sela yang cicilannya Anda tanggung. Semuanya menggunakan identitas pribadi Anda, KTP Anda, dan tanda tangan Anda sendiri. Tidak ada satupun dokumen utang tersebut yang melibatkan nama atau tanda tangan Ibu Marissa. Pengacara Anton merapikan kembali kertas-kertas itu dan menatap Mas Aldi dengan dingin. Dalam hukum perkawinan, utang yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pasangan, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi di luar keluarga, sepenuhnya menjadi beban pribadi pihak yang berutang. Jadi, selamat menikmati kewajiban Anda, Pak Aldi. Klien saya bersih dari segala tuntutan hukum maupun finansial atas kecerobohan Anda. Kalian menjebakku? Desis Mas Aldi. Air mata mulai menetes dari pelupuk matanya. Dia menatapku dengan penuh kebencian sekaligus keputusasaan. Kamu jahat, Riz. Kamu menghancurkan hidupku. Aku ini suamimu. Aku tertawa. Ya, aku benar-benar tertawa pelan. Tawa yang berasal dari dasar perutku, melepaskan semua rasa sakit yang selama ini kupendam sendirian. Aku menjebakmu, tanyaku retoris, melangkah maju hingga ujung sepatuku menyentuh ujung sepatunya. Siapa yang mentransfer ratusan juta uang modalku ke rekening perempuan itu? Siapa yang merendahkanku di belakang punggungku? Siapa yang dengan rakus menyerahkan 500 juta kepada orang yang baru dikenalnya di kedai kopi demi proyek fiktif? Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku hanya membukakan pintu, dan kamu sendiri yang berlari kegirangan masuk ke dalam jurang itu. Kamu yang menggali kuburanmu sendiri. Aku hanya membantumu menaruh batu nisannya. Bapak mertuaku membuang muka, tidak sanggup lagi melihat wajah putranya. Tinggalkan kunci rumah ibumu, Aldi. Kamu tidak pantas tidur di sini malam ini. Selesaikan masalahmu sendiri di luar sana sebagai laki-laki. Malam itu, diusir oleh darah dagingnya sendiri, Mas Aldi berjalan keluar dari rumah orang tuanya, menembus dinginnya angin malam tanpa sepeser pun uang di sakunya. Istana pasirnya telah rata dengan tanah, dan badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Jika kalian berpikir pembalasan ini hanya berhenti pada Mas Aldi, kalian salah besar. Lintah tidak akan kubiarkan lolos setelah menghisap darahku. Sela, perempuan muda yang merasa dirinya adalah ratu dunia karena berhasil memporak-porandakan rumah tanggaku, harus merasakan rasa sakit yang setara. 3 hari setelah malam konfrontasi di rumah mertuaku,
Sela sedang menikmati sore di sebuah kafe berkonsep rooftop yang mewah di kawasan elit. Ia sedang bersama 3 orang teman sosialitanya. Berdasarkan laporan dari orang suruhan Dirga yang terus memantaunya, Sela hari itu tampil sangat maksimal. Ia membawa tas mewah pemberian suamiku, memakai kacamata hitam desainer, dan kunci mobil SUV Eropa barunya tergeletak manis di atas meja marmer. Sela terus mengeluh kepada teman-temannya tentang betapa kere dan menyedihkannya, Aldi, tanpa menyadari bahwa pamerannya akan segera berakhir dengan sangat tragis. Pukul 4 sore, lift kafe terbuka. 3 orang pria bertubuh besar dengan wajah garang, memakai jaket kulit hitam, melangkah keluar. Mata mereka menyapu seluruh area kafe sebelum akhirnya terkunci pada meja Sela. Mereka adalah tim penagih utang eksternal dari showroom mobil dan aplikasi pinjaman online tingkat tinggi yang disewa khusus untuk kasus macet parah. Sela? Dia tidak tahu bahwa Mas Aldi, dalam keputusasiannya saat mendaftar puluhan pinjaman online, telah memasukkan nomor Sela sebagai kontak darurat utama dan penjamin bebas syarat. Lebih buruk lagi, mobil mewah itu dicicil menggunakan gabungan data mereka berdua, karena limit Mas Aldi tidak cukup. Ketiga pria berbadan besar itu menghampiri meja Sela. Pengunjung kafe yang lain mulai menoleh, merasakan aura ancaman yang dibawa oleh ketiga orang tersebut. Mbak Sela? Sapa salah satu pria itu dengan suara berat yang menggelegar, sengaja tidak diturunkan volumenya. Sela menurunkan kacamata hitamnya. Wajahnya menunjukkan rasa terganggu yang arogan. Ya? Siapa kalian? Berani-beraninya mengganggu meja saya. Security. Pria itu tersenyum miring, sama sekali tidak gentar. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan foto KTP Sela dan Mas Aldi yang berdampingan. Kami dari pihak penagihan kredit kendaraan dan gabungan pembiayaan. Bapak Aldi, yang merupakan penanggung jawab utama dari mobil SUV putih bernopol di bawah sana, telah mangkir dari kewajiban pembayaran tahap pertama dan seluruh kontaknya mati. Mengingat nama Anda tercantum sebagai penjamin, dan mobil tersebut ada di tangan Anda, kami datang untuk melakukan penyitaan unit hari ini juga. Wajah Sela langsung seputih kapas. Teman-teman sosialitanya yang tadi tertawa bersamanya kini saling berpandangan dengan tatapan ngeri dan bergeser menjauh, seolah Sela membawa virus menular. Sita? Apa maksud kalian? Suara Sela meninggi, panik. Ia segera menyambar kunci mobilnya dari atas meja, dan memasukkannya ke dalam tas kulit buayanya. Ini mobil saya. Pacar saya yang belikan lunas. Kalian salah orang. Pergi dari sini atau saya telepon polisi. Pria penagih itu tertawa meremehkan. Suaranya bergema di seluruh rooftop kafe yang tiba-tiba menjadi hening, karena semua orang fokus menonton drama tersebut. Lunas dari mana, Mbak? DP-nya saja pakai uang utang pinjaman online yang bunganya meledak. Teman cowok Mbak itu sudah jadi buronan puluhan rentenir. Sekarang, Mbak serahkan kuncinya baik-baik, atau kami terpaksa mengambilnya dengan cara kasar dan mempermalukan Mbak di depan semua orang ini. Lagi pula, tas yang Mbak pakai itu, kami dengar belinya juga pakai uang hasil menggelapkan dana catering istrinya. Ya? Mbak tidak malu bergaya pakai uang istri orang. Mendengar kalimat itu, bisik-bisik dari meja lain mulai terdengar. Teman-teman Sela yang tidak ingin terseret dalam eye publik, diam-diam berdiri dan melangkah pergi menuju lift, meninggalkan Sela sendirian menghadapi ketiga raksasa tersebut. Kalian bohong. Aldi pengusaha kaya? Gumam Sela dengan bibir bergetar. Air matanya mulai turun, menghancurkan makeup sempurnanya. Kaya dari mana? Rumahnya saja sudah disita, jawab pria itu dingin. Kunci mobilnya, Mbak Sela. Sekarang. Tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar hebat dan diiringi tatapan jijik dari puluhan pengunjung kafe, Sela mengeluarkan kunci mobil itu dan menyerahkannya. Hari itu, Sela tidak hanya kehilangan mobil mewahnya. Ia kehilangan harga dirinya, status sosial palsunya, dan teman-temannya. Ia harus pulang menggunakan kendaraan umum, sambil terus diteror oleh panggilan telepon dari pinjaman online yang mencari Mas Aldi melalui nomornya setiap 10 menit sekali. Kutukan finansial itu kini berpindah dan mencekik lehernya dengan sangat erat. Karma tidak pernah salah alamat. Ia tahu persis siapa yang harus ditagih terlebih dahulu. Proses perceraianku berjalan dengan sangat cepat dan mulus, tanpa hambatan berarti. Bagaimana tidak? Mas Aldi tidak pernah hadir di persidangan.
Bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia terlalu sibuk bersembunyi. Berdasarkan kabar burung yang kudengar dari mantan tetangga dan saudara jauhnya, kehidupan Mas Aldi berubah drastis bagai bumi dan langit. Rumah mewah kami telah disegel dan dilelang oleh rentenir dengan harga sangat murah, sekadar untuk menutupi utang pokok dan bunganya yang selangit. Mas Aldi kini menyewa sebuah kamar kos-kosan pengap tanpa jendela di gang sempit ibu kota. Pekerjaannya? Ia menjadi agen lepas asuransi kecil-kecilan yang harus berjalan kaki dari pintu ke pintu, karena ia bahkan tidak sanggup menyicil sebuah sepeda motor bekas. Setiap kali ia menerima komisi kecil, uang itu langsung habis ditarik paksa oleh debt collector yang entah bagaimana selalu berhasil mencium keberadaannya. Ia hidup dalam ketakutan setiap hari. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan kos-kosannya, jantungnya akan berdebar kencang mengira itu adalah preman suruhan. Hari itu adalah hari pembacaan putusan cerai tahap akhir. Aku datang ke pengadilan mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan. Rambutku diblow rapi, wajahku cerah tanpa beban. Aku berjalan didampingi pengacara Anton dan Nuri, asistenku yang selalu setia menemaniku sejak hari-hari tersulitku. Saat kami berjalan keluar dari ruang sidang pengadilan membawa akta cerai yang resmi, mataku menangkap sosok seorang pria yang berdiri di dekat pos keamanan luar. Pria itu tampak sangat tua, kurus, dan tidak terawat. Kemejanya kebesaran, kerahnya menguning, dan sepatunya jebol di bagian ujung. Itu adalah Aldi, mantan suamiku. Melihatku keluar, ia ragu-ragu melangkah maju. Nuri langsung memasang badan, siap menghalaunya, namun aku menyentuh bahu Nuri pelan, memberinya isyarat untuk membiarkan pria itu mendekat. Aku ingin melihat langsung hasil karya akhirnya. Riz, panggilnya. Suaranya sangat pelan, serak, nyaris tak terdengar terbawa angin jalanan. Matanya yang dulu penuh arogansi, kini kosong dan dipenuhi oleh keputusasaan yang absolut. Aku berhenti, menatapnya tanpa emosi. Ada apa, Aldi? Aku tidak lagi menggunakan sebutan Mas. Pria ini tidak layak dihormati, bahkan dengan sekadar panggilan. Selamat, Riz. Kamu menang, ucapnya sambil menunduk menatap ujung sepatu jebolnya. Aku hancur, Riz. Setelah memblokir semua nomorku setelah mobilnya ditarik. Teman-temanku menjauh. Keluargaku tidak mau menerimaku lagi karena utangku mempermalukan nama baik bapak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Aku ingin memastikan bahwa telingaku mendengar pengakuan kalah yang paling tulus dari pria yang dulu menganggapku bodoh ini. Kamu tahu apa yang paling menyiksa setiap malam, Riz? Lanjutnya, kali ini ia menatap mataku, membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Bukan karena dikejar rentenir. Bukan karena tidur di kasur busa tipis yang bau apek. Tapi saat aku harus makan mie instan dibagi dua untuk makan siang dan malam, dan aku ingat masakan rendangmu. Aku ingat betapa hangatnya rumah kita. Aku membuang berlian hanya demi memungut lumpur. Aku menyesal, Riz. Tolong, apakah tidak ada sedikitpun ruang di hatimu untuk memaafkanku dan membiarkanku mulai dari awal bersamamu lagi? Kata-katanya memelas, penuh harap. Bagi perempuan lain, mungkin ini adalah momen di mana hati mereka akan luluh. Tapi hatiku sudah lama mati untuknya. Ia telah menempanya sendiri menjadi baja. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Aku sudah memaafkanmu, Aldi, jawabku lembut, membuat secercah harapan palsu melintas di matanya sesaat. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali sampah yang sudah kubuang ke tempat pembuangan akhir. Masa laluku bersamamu sudah mati. Kamu mati di mataku pada hari aku mendengar rekaman suara di mobil itu. Jadikan rasa lapar dan penyesalanmu setiap malam itu sebagai pengingat. Kamu sendirilah yang membakar berlianmu untuk menghangatkan tangan selingkuhanmu. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya. Aku berjalan menuju sebuah mobil SUV mewah terbaru berwarna hitam mengkilap yang terparkir di halaman. Dirga ada di kursi kemudi, menurunkan kaca jendela dan tersenyum menyambutku. Aku membuka pintu penumpang, masuk, dan tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Meninggalkan pria miskin, hancur, dan penuh penyesalan itu berdiri membeku di trotoar, menatap debu yang ditinggalkan oleh roda mobilku.
6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan itu. Udara malam Jakarta terasa sangat bersahabat. Lampu-lampu hias berwarna keemasan menerangi sebuah gedung restoran mewah berlantai 3 yang terletak di kawasan strategis ibu kota. Karangan bunga ucapan selamat berjajar sepanjang jalan masuk, memenuhi trotoar dengan warna-warni yang meriah. Di atas pintu masuk utama, terpampang sebuah plakat perunggu besar yang berkilau tertimpa cahaya. Dapur Makmur Signature, by Marissa. Malam ini adalah malam grand opening dari restoran pusatku, sekaligus peluncuran cabang catering premium kelima milik perusahaanku. Undangan yang hadir bukanlah orang sembarangan. Para pejabat kementerian, CEO perusahaan besar yang menjadi klien setiaku, serta kolega bisnis yang selama ini selalu mendukung kualitas makananku. Suasana di dalam restoran sangat meriah. Denting gelas kristal beradu, alunan musik jazz lembut mengiringi percakapan hangat, dan aroma masakan khas Nusantara yang disajikan dengan standar internasional memenuhi udara, menggugah selera siapapun yang menciumnya. Aku berdiri di lantai 2, memandang ke bawah, menatap hamparan kesuksesan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Malam ini, aku mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang pas di badan, memancarkan aura keberanian dan kekuatan. Tidak ada lagi sisa-sisa istri Kuyu yang menangis di dapur sentral. Yang ada hanyalah seorang pengusaha wanita yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Mbak Marissa, panggil sebuah suara yang sangat familiar. Nuri menghampiriku membawa segelas sparkling water. Ia kini memakai seragam manajer operasional yang elegan. Semua klien VIP sudah duduk di meja utama. Mereka menanyakan keberadaan ibu direktur kita yang luar biasa. Aku tersenyum, mengambil gelas tersebut. Terima kasih, Nur. Kamu sudah memastikan stok wine untuk meja depan cukup. Aman terkendali, Mbak. Pokoknya malam ini sempurna, jawab Nuri dengan mata berbinar bangga. Dari arah berlawanan, Dirga melangkah mendekat. Ia masih memakai setelan jas rapinya, memancarkan pesona seorang pria yang sukses di bidangnya. Selama 6 bulan terakhir, Dirga bukan hanya menjadi konsultan keuanganku, tetapi juga mitra bisnis, pelindung, dan mungkin seseorang yang perlahan mulai mengisi ruang kosong di hidupku dengan cara yang sehat dan rasional. Namun, itu adalah cerita untuk lain hari. Dirga berhenti di sampingku, ikut memandang ke keramaian di lantai bawah. Lo luar biasa, Riz. Dari seorang istri yang nyaris dirampok habis-habisan oleh suaminya sendiri, menjadi ratu dari kerajaan kuliner ini. Lo bikin gue bangga. Aku nggak akan bisa sampai di titik ini kalau otak licikmu tidak membantuku menyusun rencana jebakan waktu itu. Ga. Terima kasih, jawabku tulus, mengangkat gelasku perlahan ke arahnya. Dirga tertawa pelan, mendentingkan gelasnya ke gelasku. Gue cuma ngasih alatnya. Lo yang punya keberanian buat narik pelatuknya. Oh ya, gue dapat info kecil dari koneksi debt collector gue. Mantan suami lo sekarang kerja serabutan di pasar induk, ngangkat sayuran. Dia kembali ke kampung halamannya dengan tumpukan utang yang membengkak karena denda. Mau ngirim mereka parsel makanan restoran lo ini sebagai bentuk simpati. Aku menyesap minumanku, merasakan sensasi segar yang mengalir di tenggorokanku. Aku tertawa kecil, memandang Dirga dengan tatapan yang tajam namun penuh kedamaian. Tidak perlu, Ga. Makanan di sini terlalu berharga untuk lidah pengkhianat. Biarkan mereka memakan buah dari keserakahan mereka sendiri di sana. Aku berbalik, melangkah menuju tangga utama. Lampu sorot mulai mengarah padaku. Suara tepuk tangan menggema saat para tamu menyadari kehadiranku. Aku berjalan menuruni anak tangga dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Untuk semua pendengar yang menyimak kisah ini, jika ada satu hal yang bisa kalian pelajari dari perjalananku, ingatlah ini, jangan pernah meremehkan diamnya seorang wanita. Terkadang, wanita yang paling banyak mengalah, yang terlihat paling sederhana dan penurut, adalah wanita yang memiliki badai paling mengerikan di dalam kepalanya saat ia dikhianati. Kami mungkin terlihat buta akan kelicikan kalian. Kami mungkin terlihat bodoh di hadapan pesona yang kalian buat. Tetapi saat kalian melewati batas, saat kalian mencuri keringat dan harga diri kami untuk membahagiakan orang lain, kami tidak akan membalas dengan amarah yang meledak sesaat. Kami akan diam. Kami akan tersenyum. Dan dari balik senyum itu, kami akan meruntuhkan seluruh dunia yang kalian banggakan, mengambil kembali apa yang menjadi hak kami,
dan membiarkan kalian membusuk di dalam kehancuran yang kalian gali sendiri. Namaku Marissa. Dulu aku disebut istri yang bodoh. Dan hari ini, aku adalah ratu yang menertawakan kebodohan mereka dari atas singgasanaku.